Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sada, saya dari Binus Online Learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gagasan saya, yaitu pengembangan aplikasi manajemen reimbursement berbasis Android pada PT Kode Kreasi Digital. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Kode Kreasi Digital. PT Kode Kreasi Digital sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Solusi Sinergi Digital yang bergerak dalam bidang software dan web development yang saat ini berada di Kota Malang. Sedangkan untuk PT Solusi Sinergi Digital berada di Kota Jakarta. Nah, dengan adanya perbedaan jarak geografis tersebut menyebabkan terjadinya sebuah permasalahan dalam proses pengajuan reimbursement. Untuk saat ini, proses pengajuan reimbursement masih dilakukan secara manual dengan cara mengirimkan surat pengajuan dan juga nota pembelian secara manual melalui ekspedisi atau pos. Dengan adanya permasalahan tersebut, tentu terjadi beberapa masalah, yaitu proses pencairan dana reimbursement itu menjadi lebih terlambat. Yang kedua, yaitu status pengajuan menjadi tidak jelas sehingga tidak dapat terpantau dengan baik. Yang ketiga, yaitu dokumen sering hilang di perjalanan karena proses yang masih manual tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, saya memberikan solusi yaitu dengan pengimplementasian aplikasi manajemen reimbursement berbasis Android. Tujuan dari aplikasi tersebut terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses reimbursement sehingga proses reimbursement sendiri itu menjadi lebih efisien. Yang ke Tujuan dari aplikasi tersebut yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses reimbursement karena dengan adanya aplikasi tersebut proses reimbursement menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, kolaborasi antar karyawan menjadi lebih baik antara karyawan yang ada di Malang dan juga tim manajemen operasional yang ada di Jakarta. Meskipun jarak antara uh, ya apa sih? Tujuan dari aplikasi tersebut yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses reimbursement. Proses reimbursement akan menjadi lebih cepat dan akurat sehingga mengurangi terjadinya keterlambatan pencairan dana reimbursement sendiri. Yang kedua, kolaborasi antar karyawan menjadi lebih baik antara karyawan Jakarta dan juga karyawan Malang walaupun terjadi jarak lokasi yang jauh. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi terlewatnya proses reimbursement karena dengan adanya aplikasi ini status pengajuan itu menjadi lebih jelas sehingga dapat terpantau dengan baik. Terdapat 3 manfaat yang dapat terjadi ketika pengimplementasian aplikasi tersebut. Yang pertama, bagi perusahaan, dengan adanya aplikasi tersebut, proses reimbursement menjadi lebih efisien, kolaborasi tim menjadi lebih baik, dan juga pemantauan lebih mudah. Dan manfaat untuk karyawan, yang pertama yaitu mudah untuk melakukan pengajuan reimbursement karena lebih cepat ya, jadi tidak ada keterlambatan dalam pencairan dana. Yang kedua, dapat melacak status pengujian. Dan yang terakhir, manfaat bagi penulis yaitu dapat berkontribusi terhadap kebutuhan perusahaan dan juga membuka peluang untuk berkolaborasi. Aplikasi pengajuan reimbursement berdasarkan platform Android sendiri berguna untuk memudahkan karyawan untuk mengajukan reimbursement karena dapat dilakukan melalui smartphone saja. Karyawan dapat mengajukan reimbursement, mengunggah dokumen, dan juga mengisi informasi terkait secara real-time, sehingga tidak perlu lagi untuk mengirimkan data-data tersebut secara manual, sehingga dapat terjadi kesalahan human error. Berikut merupakan tabel yang berisi before after dari pengimplementasian aplikasi tersebut. Sebelumnya, dokumen pengajuan dan nota pembayaran harus dikirimkan dari Malang ke manajer operasional Jakarta secara manual. Yang kedua, keterlambatan dalam proses pencairan dana reimbursement. Yang ketiga, transparansi status pengajuan menjadi lebih rendah. Dan yang keempat, terjadi kehilangan dokumen dalam
pengiriman yang manual cukup tinggi ya. Dan yang terakhir yaitu kepuasan karyawan dan efisiensi operasional menjadi menurun. Dan setelah diimplementasikan aplikasi ini, karyawan dapat mengajukan reimbursement melalui aplikasi saja dengan mengunggah dokumen dan melihat status pengajuan secara real time. Yang kedua yaitu pencairan dana reimbursement menjadi lebih cepat, transparansi terhadap status pengajuan menjadi lebih baik, dan yang terakhir kepuasan karyawan dan efisiensi operasional menjadi meningkat. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu tim pengembang yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan juga menguji aplikasi reimbursement tersebut. Yang kedua ada tim keuangan. Tim keuangan ini itu akan memberikan masukan tentang fitur yang diperlukan dan juga memverifikasi, memvalidasi fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada manajemen perusahaan, yaitu berguna untuk memastikan bahwa tujuan strategis perusahaan tercapai melalui solusi tersebut atau aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu ada karyawan. Karyawan ini merupakan pengguna akhir yang akan memberikan feedback atau masukan tentang fitur-fitur yang diperlukan. Dan yang terakhir ada pelatih. Pelatih ini tuh akan memberikan pelatihan kepada karyawan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini terdapat 7 langkah strategis untuk proses pengembangan aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini melakukan identifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam aplikasi berdasarkan masukan dari 5 pihak yang tadi. Yang kedua yaitu memilih teknologi. Pemilihan teknologi ini tentu harus tepat, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang terkait juga. Yang ketiga, proses pengembangan. Tim pengembangan dan perancang akan melakukan proses pengembangan aplikasi tersebut. Yang keempat, yaitu ada pengujian. Setelah aplikasi selesai, akan dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan bahwa fungsionalitas dan fitur berfungsi dengan baik. Dan yang kelima, yaitu pelatihan pengguna. Karyawan akan diberikan pelatihan untuk menggunakan aplikasi baru ini dengan benar dan efektif. Yang keenam, yaitu peluncuran aplikasi atau biasa disebut dengan deployment. Aplikasi ini akan diluncurkan dan diimplementasikan secara bertahap kepada seluruh karyawan. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi. Aplikasi akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai dan terhindar dari bug atau masalah. Nah, saran untuk pengembangan aplikasi tersebut, yang pertama yaitu untuk melakukan riset. Riset ini itu untuk memahami kebutuhan dan preferensi dari karyawan. Yang kedua yaitu melibatkan seluruh pihak, melibatkan manajemen, melibatkan staf keuangan, karyawan, dan lainnya untuk untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut itu terpenuhi atau tidak. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus agar tim development juga mendapatkan feedback dan dapat mengimprove aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu aplikasi tersebut harus user friendly sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan atau semua pihak yang terkait dan mudah digunakan. Nah, berikut ini merupakan tantangan serta solusi yang akan terjadi dalam proses pengembangan aplikasi. Tantangan pertama yaitu beberapa karyawan mungkin tidak terbiasa menggunakan aplikasi atau teknologi baru. Dan solusinya yaitu memberikan pelatihan untuk karyawan tentang cara menggunakan aplikasi dengan efektif. Tantangan kedua yaitu data yang dimasukkan oleh karyawan tidak konsisten atau tidak akurat sehingga hasil pengolahan data pun jadi kurang akurat juga. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu penambahan validasi data yang ketat pada aplikasi untuk memastikan data yang dimasukkan itu sudah sesuai dan konsisten.
Tantangan ketiga yaitu aplikasi yang dihasilkan memiliki banyak masalah sehingga fungsionalitas dari aplikasi tersebut itu menjadi terhambat. Dan solusi untuk tantangan ketiga yaitu perlu adanya pengujian secara menyeluruh uh, setelah terjadinya sesudah dan sebelum peluncuran aplikasi. Untuk kesimpulannya, pengembangan aplikasi reimbursement berbasis Android merupakan solusi yang memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PT Kodegrasi Digital dalam proses pengajuan reimbursement karyawan. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pengajuan reimbursement. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.